Oh iya, karena pada video kemarin kita sudah bahas tentang TKB dan tes wawancara, maka pada video kali ini kita akan membahas tentang apa sih tes kesehatan atau medical check up. Halo teman-teman, kembali lagi di channel KLC Mentor. Oh iya, karena pada video kemarin kita sudah bahas tentang TKB dan tes wawancara, maka pada video kali ini kita akan membahas tentang apa sih tes kesehatan atau medical check up pada rekrutmen BUMN. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak video berikut. MCU adalah kependekan dari Medical Check Up. Tes MCU merupakan serangkaian tes kesehatan yang biasanya dilakukan bagi pelamar BUMN. Pada rekrutmen bersama BUMN tahun ini, tes MCU atau Medical Check Up akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 25 Juni tahun 2022. Nah, tes ini nanti akan bersamaan dengan tes TKB dan tes wawancara. Merujuk pada laman resmi rekrutmen bersama BUMN, tes MCU, TKB, dan wawancara nantinya akan disesuaikan dengan instansi BUMN masing-masing. Dapat dikatakan bahwa setiap BUMN memiliki ketentuan yang berbeda-beda, termasuk soal tes MCU. Meski demikian, merangkum dari beberapa sumber, biasanya beberapa BUMN secara umum menerapkan beberapa komponen pengecekan dalam tes MCU. Nah, apa saja komponen pemeriksaannya? Silakan simak video berikut. Yang pertama adalah pemeriksaan berat badan dan tinggi badan. Mengukur berat badan dan tinggi badan akan mendapatkan nilai indeks massa tubuh. Nah, indeks massa tubuh ini nantinya akan menjadi penentu apakah berat badan dan tinggi badan seseorang sudah termasuk ideal atau beresiko terkena penyakit, misalnya seperti obesitas. Nah, idealnya tinggi yang harus dimiliki oleh seorang laki-laki adalah 165 cm. Dan untuk wanita, biasanya memiliki tinggi ideal yaitu 160 cm. Nah, adapun untuk berat badan yang dimiliki biasanya disesuaikan dengan tinggi masing-masing. Yang kedua adalah pemeriksaan suhu tubuh. Suhu tubuh sangat penting untuk diketahui, karena dengan mengetahui suhu tubuh, kita akan dapat mengetahui kondisi seseorang apakah demam atau tidak. Dilansir dari modul biomedik oleh Kementerian Kesehatan, suhu tubuh orang setiap hari bisa berbeda-beda, tergantung kondisi tubuh dan lingkungannya. Suhu tubuh normal biasanya berada di kisaran antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Yang ketiga adalah tes darah. Tes ini dilakukan untuk menghitung jumlah sel darah, zat kimia penanda fungsi organ, kandungan gula darah, kolesterol, fungsi hati, dan fungsi ginjal. Yang keempat adalah tes urin. Tes ini biasanya dilakukan untuk mendeteksi adanya gangguan atau infeksi saluran kemih dan diabetes. Yang kelima adalah tes tinja. Tes ini biasa dilakukan untuk membantu dokter mendiagnosis penyakit seperti gastroenteritis dan radang usus. Yang keenam adalah tes tekanan darah. Tes ini biasanya dilakukan dengan alat khusus bernama sphygmomanometer yang bertujuan untuk mengukur tekanan pada pembuluh darah arteri ketika jantung berdenyut. Tes ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan dokter rutin guna mendeteksi adanya tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang ketujuh adalah foto ronsen. Nah, tes ini bertujuan untuk menunjukkan kondisi tulang dan sendi serta gambaran umum tentang kondisi jantung, paru-paru, dan usus. Yang kedelapan adalah ultrasonografi atau yang biasa kita kenal USG, di mana tes ini bertujuan untuk melihat kondisi organ hati, ginjal, pankreas, usus, kandung kemih, dan kemungkinan adanya infeksi atau peradangan pada organ tubuh. Yang kesembilan adalah elektrokardiografi atau EKG. Tes ini bertujuan untuk melihat aktivitas listrik pada jantung serta mendeteksi gangguan yang terjadi pada jantung. Yang ke-10 adalah spirometri. Alat ini bertujuan untuk memeriksa fungsi paru dan mendeteksi kondisi gangguan pernapasan seperti asma, COPD, dan penyakit paru restriktif. Yang ke-11 adalah tes kesehatan mata.
Nah, untuk pemeriksaan tes mata sendiri, biasanya dilakukan tes untuk mengetahui minus atau plusnya penglihatan seseorang. Selain itu, dilakukan pula tes buta warna menggunakan metode Ishihara, yaitu menyebutkan angka berwarna yang disisipkan di antara titik-titik warna. Yang ke-12 adalah tes pendengaran atau audiometri, di mana prosedur untuk memeriksa kemampuan mendengar seseorang. Pemeriksaan dilakukan dengan mengukur seberapa baik gelombang suara terhantarkan ke otak. Proses mendengar terjadi ketika gelombang suara masuk ke telinga dan menyebabkan getaran pada gendang telinga. Getaran ini kemudian menghantarkan gelombang suara ke sel-sel saraf yang mengirimkan sinyal informasi ke otak. Nah, di otak sendiri, informasi tersebut akan diterjemahkan menjadi suara yang kita dengar. Yang ke-13 adalah pemeriksaan kepala dan leher, yaitu dimulai dengan pemeriksaan mulut untuk melihat kondisi tenggorokan dan amandel, pemeriksaan kondisi kesehatan gigi, gusi, telinga, hidung, kelenjar getah bening, dan kelenjar tiroid. Yang ke-14 adalah pemeriksaan kulit, di mana tes ini bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gangguan pada kulit dan kuku. Misalnya, apakah seseorang tersebut menderita alergi tertentu. Yang terakhir adalah pemeriksaan saraf, di mana tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan otot, refleks tubuh, dan keseimbangan yang mungkin terganggu. Nah, itulah tadi beberapa komponen yang biasanya dilakukan pada pemeriksaan tes medical check-up atau MCU BUMN. Lalu, apa saja yang bisa teman-teman lakukan sebelum memulai tes kesehatan atau MCU tersebut? Berikut tips-tips yang dapat kami berikan. Yang pertama adalah perbanyak minum air mineral. Seperti yang diketahui bersama, air mineral memiliki khasiat yang baik untuk tubuh. Salah satu manfaat yang bisa dirasakan adalah air tersebut bisa membuang racun dan kotoran yang ada di dalam tubuh. Selain memiliki manfaat di atas, bagi Anda yang akan melakukan tes kesehatan, sebaiknya biasakan diri untuk meminum air mineral ini. Minimal mulai dirutinkan seminggu sebelum melaksanakan check-up tes kesehatan. Tips yang kedua adalah tidur atau istirahat dengan teratur sebelum tes kesehatan. Jika teman-teman memiliki kebiasaan begadang atau tidur terlarut-larut, sebaiknya untuk saat ini mulai dihindari. Lakukanlah tidur atau istirahat dengan teratur. Karena apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka akan berakibat pada kondisi kesehatan teman-teman sendiri. Misalnya tekanan darah akan menjadi tidak stabil, badan tidak fit, dapat merusak antibodi, dan kurang konsentrasi. Oleh karena itu, bila teman-teman ingin melakukan tes kesehatan, maka ada baiknya seminggu sebelum tes kesehatan harus mengubah pola tidur atau istirahat teman-teman sekalian. Tips selanjutnya adalah dengan berolahraga. Seperti yang teman-teman ketahui, dengan melakukan olahraga akan membuat tubuh kita menjadi sehat dan bugar. Olahraga pun memiliki manfaat agar kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa olahraga memiliki manfaat agar oksigen yang ada di dalam tubuh bisa terdistribusikan dengan baik ke otak. Tips yang keempat adalah berpuasa atau tidak makan dan minum selama kurang lebih 8 atau sampai 10 jam. Bagi teman-teman yang akan melakukan tes kesehatan, sangat dianjurkan untuk melakukan puasa terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar saat terjadinya pemeriksaan hasil yang akan keluar, tidak terpengaruhi oleh asupan makanan yang dikonsumsi pada jam-jam tersebut. Tips yang selanjutnya adalah hindari penggunaan obat-obatan dan alkohol. Dengan melakukan check-up kesehatan, maka biasanya dilihat adanya berbagai penyakit atau indikasi terkena obat-obatan. Biasanya hal tersebut dapat terlihat jelas dari urin yang diperiksa pada saat tes kesehatan. Dengan mengkonsumsi obat-obatan menjelang check-up, biasanya dapat berakibat fatal. Karena biasanya pada beberapa obat-obatan tertentu mengandung sebuah zat adiktif yang kemudian bisa larut dan bisa terbaca pada saat tes urin tersebut. Selain tidak menggunakan obat-obatan, sebaiknya hindari pula minum alkohol atau minuman keras. Karena selain tidak baik untuk kesehatan, pihak perusahaan biasanya tidak mau bila karyawannya adalah seorang pemabuk atau pengguna minuman beralkohol. Tips selanjutnya adalah berhenti merokok bagi teman-teman yang masih aktif dalam merokok. Nah, terkadang pihak HRD sangat memperhatikan hasil dari kondisi paru-paru dari calon karyawannya. Bila banyak nikotin yang menempel pada paru teman-teman, jelas akan membuat poin penilaian berkurang. Bila hal tersebut tidak ingin terjadi, maka solusinya adalah berhenti merokok untuk sementara waktu.
Jeda waktu yang biasa digunakan adalah seminggu sebelum pelaksanaan tes kesehatan atau medical check-up. Tips yang ketujuh adalah hindari makanan yang menyebabkan kolesterol. Makanan misalnya seperti gorengan yang biasanya memicu terjadinya kolesterol dalam tubuh. Selain itu, ada pula daging, telur, ataupun makanan yang bersantan yang dapat memicu kolesterol jahat. Yang kedelapan adalah konsumsi karbohidrat, sayur, dan buah-buahan. Nah, agar bisa terlihat sehat dan bugar ketika menjelang tes kesehatan, maka teman-teman bisa mengkonsumsi karbohidrat, sayuran, dan buah-buahan. Untuk mengkonsumsi idealnya 3 hari sebelum pelaksanaan tes kesehatan. Tips yang terakhir adalah minum suplemen yang membantu menstabilkan darah di dalam tubuh. Banyak orang yang tidak jadi untuk melakukan tes kesehatan dikarenakan kondisi tekanan darah yang tidak stabil. Ada pula yang darahnya cukup mengental sehingga sulit untuk diambil sampel darahnya. Nah, agar hal tersebut tidak terjadi pada teman-teman, maka langkah yang bisa dilakukan adalah minum suplemen yang bisa menstabilkan darah di dalam tubuh. Nah, suplemen tersebut bisa bersifat alami maupun dalam bentuk obat yang sudah teruji kualitas dan khasiatnya. Nah, itulah tadi teman-teman informasi seputar medical check-up atau tes MCU BUMN. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan jangan lupa teman-teman mulai jaga kesehatan dari sekarang karena nantinya kesehatan kita ini akan sangat berdampak pada tes-tes selanjutnya atau tes kedepannya di rekrutmen bersama BUMN ini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.